hitungannya Freya ini kan tipikal hero yang juga bisa menjadi cancellation dari Cloud ya. Dan Cloud-nya juga Betul. belum sempat Winter. Mau Maleficent dulu dia soalnya. Ya udah, kalau misalnya nggak ada Cloud, adanya Flying Clouds kalau gitu, Profesor. Let's go Flying Cloud kita. boleh sih. Flying Clouds langsung menuju ke arah Flying Cloud dan melihat para pasukan dari tim Iran. Harusnya sekalipun mereka kalah dari segi laning, mereka masih bisa balik lagi. Dan ini dia. Draft pick teman-teman. Freya, Povius, Baxia, Marcel. Ini udah ditutup semuanya ya, karena emang Freya tadi punya masalah besar ya untuk Saudi Arabia. Mereka nggak mau kalau misalkan diadu di early game. Dan emang wajar sih untuk ditutup. Udah ngerecokin banget itu. Udah mengacaukan keseimbangan gamenya juga. Iya, kalau gue sih lebih suka tutup ke arah Akai ya. Ya tadi Akai juga bermasalah banget sih, retributionnya bagus. Terus juga kita lihat mereka zoningnya berani karena ada sosok dari Akai, Profesor. Akai sih kayaknya bakal jadi priority di 2 pick atas ya. Iya. Ini kalau Gua dilihat setuju dari ininya juga, dari Mahdi tadi referensinya, mungkin bakal langsung diambil bahkan. Nggak nahan-nahan lagi. Wah, ini kita lihat ya. Langsung bet terhadap Zuxin. Setidaknya nggak ada Zuxin control. Wah, ini Profesor. Langsung mereka ke arah Pakuito kembali, Profesor. Wah ini dia ya. Masih mau mencoba dengan Pakito. Tapi, nah itu dia kan Akai langsung diambil pasti. Itu dia. Langsung di-secured. Akai yang akan berputar menuju ke dalam objektif gaming. Siapa yang berani nutup sekarang? Fredrinnya udah didapatkan kekalahan di game pertama. Udah ada bukti gitu loh. Fredrinnya tidak bisa bergerak, Profesor. Jadi harus ada antisipasi lain sih. Boleh sih ini ambil Valentine lagi nggak apa-apa. Tapi bareng sama Atlas sih kayaknya. Karena dari kemarin Atlas tuh works buat lawan Error Purify sekalipun karena ada efek Frozennya itu. Oke. Tapi di balik itu semua mereka merebel Eve untuk bisa mengamankan crowd control dan Quennifer. Ini lumayan cukup bisa membantu. Karena dengan adanya Felt Requiem dia bisa punya ketenangan untuk menuju ke arah Retribution, Profesor. Ini lumayan bisa membantu. Asalkan nggak boleh bonyok pas masuk. Lumayan ya. Tinggal pasang Felt Requiem, ulti retri. Itu bakal lebih gampang tuh buat mengamankan Battle Retribution. Sementara buat sekarang nih, pick yang ketiga. Ini harusnya minimal ada physical sih. Atau mungkin mereka bermain dengan metode healer lagi. Tapi nanti mainnya Benedetta untuk EXP. Jadi dengan jauh. Oh, Matilda mereka Matilda lagi kan, healer lagi kan. Kalau healer berarti kanannya ban aja Cloud, Prof. Mereka ban Cloud, mereka ban ke arah gold laner dari tim Saudi Arabia. Karena jujur Saudi Arabia masih kekurangan damage saat ini. Saudi Arabia bukan cuma kekurangan damage sih. Tapi mereka emang tadi terlalu banyak damage, cuma terlalu late game. Masa Cloud, Paku, itu kan emang jatuhnya bener-bener main sidelines banget kan. Harus nungguin juga sih untuk power spec itemnya jadi duluan. Oke, langsung saja kalau misalnya mereka menuju ke arah Hilda, mereka tidak mau ada distraksi terhadap seorang jungler, intimidasi terhadap Akai nantinya. Mereka nggak mau, Profesor. Karena mereka pengen tetap untuk bisa dapetin objektif. Karena target mereka tahu, kalau misalnya mereka lawan adalah Saudi Arabia dengan adanya kemenangan flawless selama mereka bertanding, ya kuncinya satu, objektifnya dimainkan, Prof. Real itu ya, ditarik-tarikin di objektif. Apalagi buat gerakan di Turtle 3-nya sih sebenarnya tadi aku kira bakal dia kontes sama Saudi Arabia. Tapi ternyata emang dilepasin begitu aja, diikhlaskan. Mungkin ya balik lagi ya, emang ini Akai bener-bener udah jadi raja objektif lah harusnya. Iya. Karena gampang banget buat dapet turtle-nya kan, tinggal spam ulti, retri, udah selesai.
Ditambah lagi dengan adanya Arlott yang di-ban bersama Terisla itu keputusan tepat. Bayangin kalau udah seperti ini ngelawannya ketemunya Arlott. Aduh, langsung itu mengerikan. Udah ketemu Akai, ketemu Arlott gak bakal selesai vengeance-nya. Pasti akan terus tersodok. Sekalipun siap yang setebel-tebelnya umat yang bakal kejepit, itu pasti akan tetap kelar, Be. Udah pasti ya. Apalagi nih yang kombo-komboan kayak Akai Arlott. Belum lagi tadi kan Terisla juga tampil banget nih. Dari Abul Fazl. Ini boleh sih untuk ambil mid lane kayak Gord lagi. Setuju, biar ada damage dari belakang, tapi lapu-lapu itu dia. Damage lapu-lapu akan sangat menggelegar apalagi ke Eve. Kalau dia bisa targetin Eve, dia bikin crowd controlnya sebentar doang selesai. Jadi Harithnya bisa bebas, Be. Dan kalau misalnya lapu-lapu juga targetnya ke Eve tepat, lapu-lapu ini menjadi magnet. Magnet roamer musuh, magnet dari jungler musuh, mid lane musuh. Karena dia akan di targeting. Dan selama lapu-lapu bisa buying time, itu akan menjadi waktu yang sangat mahal untuk depannya Iran. Seperti Harith, seperti Akai, itu udah bisa ngebalikin. Hylos Moskov. Dan Gord itu dia ya. Emang sesuai sih. Karena mau gimana pun kalau kita ngomongin soal pick-pickan walaupun full magic ya dari Iran ya. Dan fisikalnya cuma ada di lapu-lapu. Tapi emang yang penting damage-nya cukup aja sih. Karena Cukup Harith banget juga ini. tipe yang ada basic attack juga kan. Ini cukup banget sih Prof menurut gua. Iya, udah Fisikalnya cukup banget. cukup. Dan yang bisa sebenarnya menyelesaikan Hylos di depan sana, itu Gordnya. Gordnya yang bikin damage ini jadi maksimal. Mungkin kalau tadi bukan Gord, kayaknya damage-nya masih kurang cukup. Tapi karena Gord, true damage, Profesor, burst besar, instan. Dan ini dia, dua line up dari tim Saudi Arabia dan juga Iran. Dari Saudi Arabia mereka akan bermain dengan late game lagi dengan adanya Moskov. Tapi high ground mereka kuat. Tapi sedangkan dari tim Iran, mereka kali ini akan lebih pasti. Dengan adanya sosok dari lapu-lapu sebagai backline yang bisa nge-engage siapapun. Dan ini dia. Game kedua apakah akan jadi drama satu sama? Terus Saudi Arabia yang kehilangan game pertama? Atau jangan-jangan ini akan ada balasan karena Karaba ternyata sudah mulai mengganggu Mahdi. Dia tahu nih rotasinya. Start dari Yes. Lizard, Purple Buff, terus larinya ke atas, Little Wanderer. Semua dia ambil ternyata. Iya, bagus banget rotasinya. Dan Karaba sekarang emang bersinar. Dan menurut gua, kita lihat bakal coba dipasang Purify. Puria! Keluar Flicker, keluar Purify di awal. Sangat mahal untuk para pasukan dari tim Iran. Dan ini membuat para pasukan dari tim Saudi Arabia mereka memiliki kesempatan untuk melakukan rotasi lebih awal di arah sungai. Karena sungai udah pasti mereka menangkan. Informasi didapatkan adalah tidak adanya jungle dari Mahdi. Lihat Mahdi tahu di sana bakal coba dicuri. Mahdi berhasil mendapatkan satu poin jungle yang membuat dirinya tetap berada di level 3. Hampir saja tercuri, Profesor. Hampir aja ya, untungnya masih didapatkan. Dan sementara itu untuk Mahdi ya seperti biasa dia nungguin dulu level 4 untuk secured objektif. Ada freeze minion yang ingin dilakukan karena sebenarnya Abul Fazl kalah poke damage. Jadi ya wajar aja kalau seandainya emang harus mundur terlebih dahulu. Dan Pori ya, dia dalam keadaan yang kritis sih. Emang harus pasti. recall, udah dipaksa tadi kan, di freeze juga minionnya. Ini udah pasti untuk Turtle 1 kayaknya Saudi Arabia bakal lebih unggul. Karena Poria nggak bakal punya ultimate Mystic Gas. Karena freeze line ya, Prof. Freeze line ini mengerikan sekali. One by one situation juga di arah top lane Amir Ali. Masih mau lebih untuk 1-1. Dan posisi Abul Fazl, ingat. Memang Pak Kuito itu dia sangat kuat di laning. Tapi jangan lupakan lapu-lapu juga sangat kuat di team fight. Dan ini perbandingan dengan 1 point kill yang hampir didapatkan oleh sosok dari Al-Karni. Mahdi masih berada di garis depan. Maka coba dipaksa dan first blood berhasil mendapatkan Ali. Tidak ada Ali dan ini dia kesempatan untuk seorang Quenifer. Berhasil mendapatkan Turtle. Satu boss Spear of Distraction. Gak berhasil mendapatkan apapun dan point kill di tangan dari Al-Rashidi. Wah, masih mau lebih kayaknya Mahdi bakal di engage. Oh my god, Al-Karni tidak bisa dibendung, mengamuk di arah bottom lane dan bahkan Purple yang bakal coba diamanin oleh para pasukan dari tim Saudi Arabia.
Mereka mencoba untuk nge-steal terlebih dahulu dan ternyata berhasil didapatkan oleh para pasukan dari tim Saudi Arabia, yaitu Karaba. Wah, ini dia ya. Keuntungan dari awal yang kita sempat mention tadi, Saudi Arabia akhirnya dapatkan. Karena game yang pertama mereka nggak mendapatkan satu pun keuntungan tersebut. Karena mungkin bawa Gunufir, makanya mereka bisa mengadu untuk tim fight besarnya juga. Belum lagi seperti yang kita lihat, bahwa memang dari Al Sulaimani udah bergerak lagi ke bottom lane. Oke, rotasi bottom lane yang berhasil mendapatkan satu buah poin kill dari lapu-lapu Abul Fazl, Profesor. Kali ini malah berbanding terbalik dari di game pertama Abul Fazl, mereka kehilangan kembali. Mungkin sebelumnya Al-Karni nggak bisa dapetin Abul Fazl karena terlalu keras, tapi Amir Ali Purify kali ini dengan Zaman Force yang masih coba ditahan, tidak mau terlalu terburu-buru dengan trigger yang dia miliki, memilih untuk mundur, memilih karena Purify dibanding melawan dengan adanya Zaman Force. Oh, Ali mengganggu Karaba dan mau Karaba? di fight lagi Heavy Spin. Bakal langsung coba dipasang dengan Mystic Cast, tapi di belakang sana langsung ada Real World Manipulation. Iyali kali ini tertakedown, tidak ada jantung pulang dari Mahdi, tidak ada cover, tidak ada para pasukan dari tim Iran lainnya. Mereka kehilangan dua member mereka ketika menuju ke arah objektif dan Saudi Arabia udah memenangkan 6 poin kill. Ini gak baik untuk Iran untuk di game yang kedua, Profesor. Wah, udah pasti ya. Keuntungan udah 2000 gold, menit keempat. Ini akan semakin lebih mudah untuk nge-punish bagaimana objektif yang didapatkan. Dan udah jelas, langsung di setup. Gak perlu lama-lama. Karena emang pada kenyataannya udah unggul 2000 gold. Mahdi juga udah lumayan melakukan banyak sekali misplay. Dan ini akan membuat keuntungan dari Saudi Arabia makin absolut di game yang kedua. Oke, makin absolut. Ini makin lihat ada waktu untuk seorang Moskov yang bersinar dengan adanya point kill dari Amir Ali, tidak memiliki Purify. Instant kill tapi mundur Karaba dengan Zaman Force. Karaba berhasil menutupnya. Tapi dengan adanya rotasi yang agak aneh menurut gue dari Iran, Prof. Mereka nggak bareng dari Matilda dan juga Aka, itu menurut gue agak janggal. Mereka melakukan rotasi ke Amir Ali itu sebatas untuk mempertahankan turret aja, bukan nge-fight balik, Profesor. Setuju sih, karena emang kan tujuan dari Matilda Aka ini harus barengan ya mainnya. Gak bisa mainnya sendiri-sendiri dan Mahdi terlihat sendirian, gak ada backup. Oke, sendirian Mahdi bakal memilih untuk mundur dengan adanya have a spin for defensive, that's it. Cuma itu yang bisa dilakukan oleh Mahdi. Dan itu kembali lagi Profesor janggal ketika sosok dari Akai, dia tidak berjalan barengan bersama Matilda ketika cover terhadap top lane-nya. Wah, ini dia nih, top lane udah habis ya kan. Al-Rashidi bakal bebas buat farming. Dan sekarang untuk Al Sulaimani akan on the way untuk winter. Gak bakal dapat gangguan juga ketika dia menggunakan Vault Requiem. Emang ketika ada satu hero meta muncul ya, kayak Akai, pasti akan ada hero-hero meta lainnya yang muncul juga, kayak Gunufir. Atau mungkin Sun bakal ke Alpha. Dan Alcor nih lebih bebas nih di game ini, karena dia dapetin 3 kill. Beda sama game sebelumnya dimana dia susah banget. Iya, karena susah yang dipukul adalah Terisla, Profesor. Sedangkan lihat yang dipaksa adalah lapu-lapu Diving mendapatkan satu buah point kill dan double chip. Ngeluarin dia dari sarang Iran. Para pasukan dari tim Iran ini agak kesulitan ketika dari sideline mereka udah ada yang bolong dari Harit. Dan ternyata di sisi EXP lane mereka bolong juga dari Abul Fazl. Wah, ini kalah sidelines ya dua-duanya ya. Ini udah kalah dari semua sisi sih, to be fair. Saudi Arabia harusnya bakal bisa lebih gampang buat nge-punish game yang kedua. Karena perbedaannya udah 5.000 gold. Ini udah OTW banget nih untuk menuju ke 7.000 gold. Dengan adanya turtle yang ketiga, perfect turtle buat Al Sulaimani. Ini udah benar-benar mendominasi, menang semua lane. Poria bahkan gak bisa ngedeal damage sedikit pun. Dia buka ulti, Al-Qora ini pasti buka ulti balik. Pakai reward manipulation. Pasti bakal langsung dibalikin. Oke, dan itu adalah posisi di mana Iran berbanding terbalik dengan game yang pertama. Saudi Arabia, kita melihat mereka dengan sangat tenang membuat Al-Rashidi farming. Berbeda dengan sebelumnya, Cloud yang nggak bisa farming, Cloud yang nggak bisa melakukan split push. Tapi kali ini dari Moskovnya farming, Moskovnya split push dengan perfect turtle. Bahkan mereka lebih kuat dengan dijepit di arah belakang. Prefector menuju ke arah seorang Eve. Tapi nampaknya lapu-lapunya Abul Fazl.
Mana mengeluarkan damage ke arah yang lain, dan itu dia Moskov yang bakal coba untuk melakukan dive menuju ke arah Pauria. Dua tim fighter berbeda, manis. Kratul Maut masih selamat. Tapi nampaknya Amir Ali membuat Karaba ter-takedown. Hanya satu poin kill saja didapatkan dari Karaba. Dan itu masih tidak worth it dengan seluruh kehilangan dimiliki dari tim Iran. Dan menurut gue surprise, happy birthday dari Al-Karni. Ter-takedown dua orang di depan sana, Pauria dan juga Mahdi. Instant kill ya tentunya ya. Dengan adanya kejutan dari Al-Karni, oh tapi terlalu over kayaknya. Untungnya masih ada Amir Ali yang ditumbangkan dan nge-trigger Purify. Kerugian lagi bagi Iran. Ini yang sempat aku mention kalau misalkan mereka udah kalah semua lane, emang cuma bisa sabar doang. Wah, sabar adalah kunci, Prof. Tapi jangan lupakan Profesor KB. Ini kondisi dari Iran. Mereka udah ada di dalam kondisi kritis. Kondisi yang menurut aku tidak bisa membalikan kembali keadaan. Kecuali mereka make a move. Dan aku nggak ngelihat Abul Fazal bermain dengan lapu-lapunya. Abul Fazal tadi Brevectus udah coba ke depan, tapi dia swing ke belakang lagi. Dia coba ke depan, swing lagi ke belakang lagi. Kalau menurut gua, kalau memang dia udah targetnya menuju ke arah Eve, dia harus udah mulai target sih. Fokus. Biarin di commit sama depannya. Sedangkan nggak ada yang gue lihat dari sosok lapu-lapu tersebut ketika melakukan commit. Oh, Freelord pasti mau komit dari sisi manapun gak bakal dapetin keuntungan juga dari Iran. Mereka cuma bisa melakukan clear dari landing yang jauh, split push, dan melakukan defense. Ini kayaknya dengan keuntungan 9.000 gold, Moskovnya udah Trinity ya Ranger Mas ya. Aku gak ngerasa ini bisa dibalikin deh gamenya. Kecuali emang Al-Rashidi loncat dan ngelakuin blunder secara individual bahkan tim. Karena udah 10.000 gold, ini Moskov late game udah terlalu early juga untuk jadi. Dan tentunya bakal di-push dari 3 lini yang berbeda. Mid-nya juga udah gak ada pasif, udah pasti bakal ditabrak asal-asalan. Oke, Iran, lihat di depan sana, bakal coba ditabrak, di-dive-in asal-asalan. Hal defense sudah tidak ada dari depan sana, menuju ke arah Mahdi. Damage-nya cukup besar, tapi sayang sekali Abul Fazal dia targetnya tidak menuju ke arah Eve. Dia lupa, lapu-lapunya tuh menuju ke arah Eve, punya target tujuan utama. Tapi dia menuju ke arah depan. Sedangkan lapu-lapu tidak sekuat itu untuk menahan damage yang diberikan oleh tim Saudi Arabia, Profesor. Wah, ini dia ya. Satu gebrakan baru lagi untuk melakukan defense dengan hanya mengandalkan wave yang tersisa dan conceal play. Mau ditabrak sepertinya. Oke, bakal coba ditabrak. Ada top dan juga bottom lane. Para pasukan dari tim Iran, mereka coba untuk melakukan defensif semaksimal mungkin. Windwall di depan sana. Dari Mahdi juga tidak mengeluarkan heavy spear for defensive. Tapi damage yang besar. Langsung ada spear of distraction. Free hit dan Al-Rashidi. What are you doing, Al-Rashidi? Terlalu diving dan hilang begitu saja. Wow. Mereka tidak fokus menuju ke arah end game. Dan para pasukan dari tim Iran mendapatkan kesempatan untuk bisa ngelawan balik. Walaupun mereka tersisa 3 orang, Profesor. Itu dia, tersisa 3 orang. Dan masih coba buat nge-push. Dari War Manipulation, dipaksa flicker. Al-Karni terlalu dive sebenarnya. Terlalu overcommit. Dan lihat di depan sana, overcommit yang mahal seperti kata Profesor KB. Ini akan menjadi sebuah titik balik dari para pasukan dari tim Iran. Karena kalau ini menjadi titik balik, tim Saudi Arabia pecah telur untuk pertama kali match point-nya. Wow, ini dia. Saudi Arabia dengan kesalahannya. Yang kita kira ini gak bakal terjadi blunder. Karena mereka bawa Moskov. Mereka udah unggul 10.000 gold. Tapi siapa sangka bahwa ternyata Saudi Arabia melakukan overcommitment. Dan overcommitment ini yang membuat mereka mengalami kerugian. Karena mereka berada di choke point. Yang mungkin kayaknya Al-Rashidi juga harusnya udah expect bahwa turretnya masih ada. Itu adalah sebuah kesalahan yang sangat-sangat fatal. Dan sekarang mereka harus reset lagi, ulang lagi. Agar nanti pelan-pelan beranjak ke high ground dan tidak melakukan kesalahan. Alright, langsung saja di depan sana para pasukan dari tim Iran. Mereka langsung melakukan clear karena satu-satu yang bisa mereka lakukan itu. Dan kalau mereka bisa make a move dan dapetin posisi Lord kali ini kasusnya berbeda, Profesor. Ini semua bisa berbeda kalau mereka berani make a move untuk dapetin Lord ini. Cuma possibility dapetin Lordnya ini paling cuma 20%. That's it. Dan ini dia. Free Lord lagi. Dengan perbedaan 7.000 gold. Lagi-lagi, ini Saudi Arabia nggak boleh melakukan misplay. Karena kalau sekali lagi misplay, Amir Ali-nya bakal punya power spike. Dan ini nggak boleh ada yang keculik juga dari Iran. Karena Iran harus melakukan defense dengan strong. Mereka masih punya Amir Ali. Mereka masih punya Poria. Oh, tapi digas.
Heavy spin dibalaskan dengan special migration tapi tertancap di depan sana. Oh my god. Remote manipulation mengunci para pasukan dari tim Iran dan langsung mulai masuk dengan dari Moskov dari Al-Rashidi. Jangan lupakan damage Mystikas terlalu sakit Al-Rashidi. Dia nggak boleh terlalu terburu-buru. Dengan adanya Lot bergerak menuju ke mid lane, para pasukan dari tim Iran, mereka akan kehilangan best turret mereka, Console Gaming. Coba untuk melakukan dive in, karena dalam special migration bersama dengan Felt Requiem. Dan kehilangan Abul Fazal. Kali ini menjadi tujuan utama mereka adalah poin dan menuju ke arah game yang ketiga. Saudi Arabia mengamuk, berbeda dari game yang pertama, Profesor KB. Itu dia. Permainan yang langsung mengamuk dengan adanya Moskov yang menjadi jawaban juga ya. Dan ini dia untuk Saudi Arabia yang mengimbangi kekuatan dari Iran dan akan memaksa kita ke game yang ketiga karena memang pada kenyataannya dari awal kita juga udah bilang ini akan menjadi salah satu match yang cukup keras. menarik untuk dipantau, akan sangat keras dan kita udah expect ini juga karena dari awal udah kita bilang Saudi Arabia dan Iran beserta Jordan ini adalah cikal bakal jagoan dari Asia Barat. Yes, betul banget. Dan Saudi Arabia, kita lihat dengan kemenangan yang flawless kemarin, ternyata tidak membuat mereka bisa mendapatkan kemenangan murni dan bersih untuk di match kali ini. Karena berat sekali lawan mereka. Di game pertama mereka kesulitan, di game kedua bahkan mereka sulit untuk bisa melakukan end game. Sampai akhirnya harus dibawa ke game yang ketiga, Profesor. Nah di game ketiga ini menjadi sebuah titik poin yang penting. 50-50 untuk kedua belah tim. Sekalipun Saudi Arabia kuat di sini, sekalipun Iran kuat di game pertama, itu semua langsung berbeda. Dan kita langsung menuju ke arah MVP of the game. Jatuh kepada Al-Karni, Pakuitonya. Membayarkan utang dengan adanya kegagalan di game yang pertama, Profesor. Itu dia ya. Al-Qarni yang udah belajar juga dari game yang pertama di mana kita melihat dengan adanya overcommit yang terjadi dan itu membuat kerugian dari timnya juga. Sementara di game yang kedua dia udah lebih on point. Jab-jabnya juga udah lebih matang. Dia bener-bener mau instant kill dibandingkan dia mencari untuk overcommit yang tidak perlu, diving-diving yang tidak perlu. Dia emang bener-bener nungguin di momen di saat dia oke, ini waktu yang tepat untuk muncul, baru dia muncul. Dia nggak mau lagi nih muncul ketika dia tidak terlalu dibutuhkan dalam team fight. Dan ini untuk 16-5, 10.000 gold difference. Emang udah kelihatan sih dari menit yang ke-10 sebenarnya udah ada potensi untuk melakukan endgame. Tapi ternyata kita bisa melihat bagaimana kesalahan yang terjadi dari Saudi Arabia. Dan itu yang membuat ya Saudi Arabia harus menilai waktunya lebih lama lagi. Karena memang pada kenyataannya kesalahan tersebut terjadi dari Al-Rashidi. Carry utama yang bisa menghancurkan turret dari Iran. Dan itu yang menjadi salah satu alasan kenapa gamenya ditarik sampai dengan 13 menit. Dan ini juga yang mungkin menjadi salah satu concern agar Iran juga melakukan hal yang serupa ketika lagi unggul. Itu nggak boleh melakukan gerakan-gerakan yang terlalu beresiko. Apalagi dengan adanya 40.000 dari perbedaan damage. Ini juga yang menjadi salah satu hal yang menjadi alasan ya kenapa lagi-lagi Iran gak bisa untuk mengimbangi fight di early gamenya.